Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, gimana nih kabar kalian? Pasti sehat kan? Ya usahain ya jaga kesehatan. Kembali lagi bersama kita di Podcastnya Are Administrasi Pabrik Sida. Sebelumnya kenalin, aku Tiara Agustin. Di sini aku dari Aslab Prodi Administrasi Pabrik. Di sini aku akan memandu perjalanan podcast ini dari awal sampai akhir. Oke, pasti kalian juga gak asing kan bintang tamu kali ini, karena pasti kalian yang administrasi publik masih aktif, pasti sering ketemu dengan beliau ini di Prodi. Langsung aja kita suruh perkenalkan diri. Silahkan. Gak usah kenalan juga, sudah kenal semua kan? Hai, kenalin nama aku Hana Farasasti. Di sini aku alumni administrasi publik tahun 2015. Kebetulan setelah lulus saya mengabdi di Prodi sebagai laboran Prodi Administrasi Publik dari tahun 2021 di bulan November. Berarti udah ada 1 tahunan ya Mbak ya di Prodi ya Mbak. Boleh diceritain nggak Mbak awal mula kok bisa nyemplung gitu nyemplung bahasanya nyemplung ke Prodi sampai saat ini, gimana awalnya? Kalau aku disuruh cerita panjang dan butuh berepisode banyak ya kayaknya. Kayak jadi podcast dong. Iya kayaknya lebih ke sinetron nanti. Iya nanti kita bikin sinetron. Iya kayaknya. Dulu awal tahun 2019 aku di semester akhir dan proses mengerjakan skripsi ya, itu dulu aku dilibatkan, kebetulan terpilih untuk masuk dan dilibatkan di kegiatan, dulu masih FISIP. Oh masih FISIP ya, masih FISIP belum FBIS ya. Itu ada kegiatan seminar internasional di Banyuwangi. Nah itu kebetulan saya dimintai tolong oleh Bu Ilmi untuk membantu beliau dalam kegiatan tersebut. Jadi aku ikut ambil terus kebawa terus sampai mau prodi, mau kegiatan, mau akreditasi. Nah itu kebetulan aku juga diminta bantu untuk bantu prodi dalam kegiatan akreditasi, dalam bantu dosen lah, misal dosen perlu apa, mahasiswa bisa bantu lah, saya bantu sampai di tahun 2019 sebelum pandemi. Itu belum lulus ya Mbak ya? Sudah. Ya. Lulus. Kebetulan aku lulus itu di bulan Oktober tahun 2019. Itu aku sudah wisuda, tapi tetap masih main ke prodi gitu, terus masih lihat-lihat di prodi lah pokoknya, sama bantu yang tadi akreditasi. Sampai akreditasi selesai saya vakum soalnya kondisi saya menikah dan hamil. Jadi saya nggak bisa main ke prodi. Terus kebetulan anak sudah besar, akhirnya di tahun 2021 bulan November saya balik lagi ke prodi sebagai laboran, dan sampai saat ini ketemu sama Mbak Tiara, salah satunya ini juga aslab dari Prodi Administrasi Publik gitu cerita singkatnya. Iya dulu Mbak ya, katanya semasa kuliah Mbak Hana juga kuliah sambil kerja, itu gimana Mbak? Iya, aku dulu dari semester 1 sampai semester 7 awal ya, ke UTS ya, tengah-tengah UTS itu aku masih kerja dan aktif, dan kebetulan kerjanya itu juga shift. Jadi aku dulu kuliahnya 1 minggu kuliah pagi, 1 minggunya kuliah malam. Harus pinter-pinter bagi waktu. Iya bener banget. Terus juga harus sering komunikasi sama dosen. Itu penting. Soalnya apa? Kita juga harus memberitahu ke dosen bahwa kondisinya saya kerjanya malam, jadi saya izin untuk kuliah pagi. Jadi misal dulu saya kalau dosennya beda di kuliah malam sama kuliah pagi itu beda dosen, saya punya kayak bikin absensi sendiri. Jadi di situ saya nulis dosen, terus
materi yang dikasih dosennya apa sama para dosen. Nanti nanti setiap mau UTS atau UAS saya harus setor ke dosen yang bersangkutan di dosen malam. Soalnya dulu kebetulan saya anak malam. Jadi lebih ribet sih, cuman yang paling penting itu komunikasi. Iya, dilihat-lihat emang ribet ya Mbak ya. Kalau kuliah sambil kerja, apalagi ada urusan waktu, kita harus pinter-pinter juga buat misah-misahin gitu loh ya kan. Selain itu nih Mbak, kan Mbak nanti tadi kan udah nikah gitu ya. Katanya nih teman-teman, suaminya Mbak Hana ini sendiri tuh juga alumni AP. Jadi AP itu tidak hanya tidak hanya apa ya, memberikan kita pengetahuan, tapi memberikan kita jodoh gitu ya. barangkali nih dari teman-teman ya, barangkali ada Mau meneruskan. iya, mau meneruskan Iya, kok meneruskan. bisa Mbak, kok bisa gitu Ya kalau jodoh bisa gimana ya? Kalau itu sih nggak tahu ya, namanya Iya. jodoh. Saya sih niatnya di sini cuman kuliah. iya Ya, soalnya dari awal saya itu setelah lulus SMA ingin bekerja dan mengumpulkan uang sendiri untuk biaya kuliah saya. Jadi saya niatnya mau kuliah cuman ya udah, saya sudah punya tabungan sekian dan saya rasa cukup buat biaya kuliah masuk. Akhirnya ya saya kuliah, tapi saya nggak memikirkan untuk nanti aku kuliah aku baru ketemu jodoh. Nggak ada sama sekali di pikiran saya. tapi kuliah di AP bonus jodoh. Iya benar itu. Barangkali nanti teman-teman juga mengikuti jejak saya juga bisa. Barangkali jodohnya anak AP juga. Benar. Gitu. Oh ya Mbak, pasti di dunia perkuliahan ini kan banyak lika-likunya. Apa saja yang Mbak Hana rasain selama perkuliahan? Kalau aku dulu sih nggak kayak yang zaman sekarang banget ya. Soalnya kalau zaman sekarang kan udah banyak MBKM, Iya, kegiatan apa makan mandirikan mahasiswa itu. Kalau zaman saya dulu sih kuliah lempeng terus habis itu ada UKM, tapi kan saya anak malam ya kan. Jadi ya bukan nggak bisa, saya yang nggak ikut UKM kayaknya Mbak. Terus Hima juga saya juga nggak aktif, tapi soalnya saya pikir soalnya saya kan kuliah pagi malam nggak tentu, jadi saya bingung ngatur waktunya. Saya mungkin time management saya kurang bagus ya, jadi saya nggak berani untuk ikut UKM atau Hima atau apa BEM lainnya, saya nggak ikut. Kalau untuk lika-likunya sih cuma masalah tugas ya. Iya, sama bagi waktu. Soalnya saya juga tugas lika-likunya. kuliah kan, misal kalau kuliah sampai jam 12 siang lah, sedangkan jam 7 malam nanti saya sudah harus kerja. Nah, belum istirahatnya ya kan, itu kayak bagi waktunya tuh susah. Sama apa ya, tugas, kadang kan tugas dosen pagi sama malam, kalau dosennya beda kan beda tugas itu. Jadi saya lebih sering mengerjakan tugas sendiri, Jadi itu tanpa kelompok. Iya. Dan ujian juga saya juga sering ngadep ke dosen sendiri tanpa ada teman-teman. Mbak sangat mandiri sekali guys. Apa-apa dikerjakan sendiri. Soalnya memang gimana, sudah tuntutan. Soalnya saya menyadari bahwa ini resiko yang harus saya tanggung ketika saya harus memilih kuliah dan bekerja di 2 shift gitu. Dulu kok bisa Mbak kepikiran harus ngambil kuliah sama kerja? Kan kalau dilihat aja udah kayaknya capek banget gitu loh. Kok bisa sampai ngejalanin itu? Saya dulu kan saya sih hidup dari keluarga yang biasa saja. Lah, saya punya pikiran, masa iya sekarang kayak gini saya nggak mau kuliah. Tapi saya juga nggak mau kalau kuliah aja nanti kan tambah beban ke orang tua. Soalnya biaya kuliah juga nggak murah. Jadi saya putuskan setelah lulus SMA itu saya kerja dulu selama 2 tahun. Setelah saya rasa sudah cukup untuk biaya kuliah beberapa bulan ke depan, saya memutuskan untuk kuliah. Saya pun daftar di Unsida itu sudah gelombang 3 dan sudah mau tutup. Soalnya pertimbangannya banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk saya kuliah. Itu kuliah terus. Tapi yang jadi pikiran saya sih bukan beban kuliahnya sih. Kuliah saya nomor 1 kan, tapi pekerjaannya saya nomor 2 kan. Jadi
gimana pun kondisinya saya tetap memilih masuk kuliah. Iya. Jadi tujuannya emang benar-benar pengen kuliah gitu Iya. ya. Jadi kalau teman-teman misal kondisinya juga sama kerja ya konsisten. Iya. Kalau saya mendahulukan kuliah daripada kerja. Kalau kerja itu saya masih bisa izin, tapi kalau kuliah juga bisa izin sih, cuman kan sudah jadi apa ya, kayak keharusan dan prioritas kalau kuliah itu harus masuk. Tapi banyak juga nih Kak ya dari teman-teman gitu kayak kuliah sambil kerja, tapi mereka tuh kadang mendahulukan kerjanya gitu. Kuliah nanti bisa izin kerja dulu lah gitu. Itu gimana tanggapannya Mbak Hana? Itu kalau saya sih itu bukan saya banget. Iya. Kalau saya dulu saya misal sudah tahu nih jadwal ini saya harus gini. Nah itu saya mengkondisikan di tempat kerja saya dulu yang pertama. Jadi saya izin ke atasan dulu, Bu, seperti ini kondisinya gini. Saya izin untuk gini. Biasanya sih saya dapat izin juga dari atasan buat izin entah pindah shift atau telat atau gimana. Tapi maksimalnya cuma 1 hari. Iya, jadi makanya saya minta untuk benar-benar apa ya namanya, tanggal sekian ada acara sekian, saya segera follow up ke atasan biar dapat izin. Jadi izinnya itu jauh-jauh hari. Saya dulu seperti itu. Iya, soalnya kan kita juga harus apa ya, lihat kondisi di tempat kerja juga. Makanya saya kondisikannya jauh-jauh hari biar dapat izin gitu. Saya dulu. Kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak kan bekerja, terus itu bekerjanya punya usaha sendiri apa kayak ikut PT gitu? Aku dulu kebetulan di perusahaan swasta semua. Swasta. Dan kebetulan juga karyawan biasa, bukan masuk office. Soalnya kan saya juga belum punya ijazah terakhir pun kan masih tetap pakai SMA. Iya. Jadi ya bisa dikatakan guru kotornya ya, bukan di office. Tapi nggak apa-apa ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Itu juga sebagai sebagai apa namanya, kayak pengalaman juga buat saya. Dan itu yang mengantarkan Mbak Hana ke titik sekarang, bisa Iya, kuliah, benar. bisa lulus, dan sekarang bisa ikut di AP gitu. Benar banget. Semasa kuliah Mbak, ada kayak keluh kesahnya nggak Mbak? Kayak ada, aduh kuliah rek, ke kabeh gini, gitu ada nggak Mbak? Kayak sambat-sambatan gitu. Ada lah, kalau sambat itu pasti ada ya. Namanya orang kan ada capek, ya kan, ada kesel, terus ada juga bosen, ada pasti ada. Tapi ya itu tadi saya kembalikan lagi, soalnya niat saya untuk bekerja itu biar saya bisa kuliah. Iya, jadi saya bakal semangatnya lagi dari situ. Oh, aku ini bekerja buat kuliah. Nah, sekarang kondisi saya sudah kuliah. Saya harus tetap semangat, harus bisa menyelesaikan kuliah minimal tepat waktu. Itu. Jadi saya usahakan setiap apapun saya bisa masuk kuliah, saya akan masuk kuliah dan mengerjakan tugas semampu dan semaksimal mungkin. Dulu awalnya ikut masuk ke AP ini apa Mbak? Kayak aku ambil AP aja lah gitu. Ya. Ada alasan tertentu apa? Enggak juga sih sebenarnya, enggak ada alasan juga. Pas di pendaftaran di PMB itu saya kan tanya prodi apa aja yang masih ada. Terus salah satunya disebut duluan itu sama orang PMB-nya itu administrasi publik. Akhirnya saya nyoba-nyoba nanya apa sih yang ada di administrasi publik. Oh ternyata bisa masuk manajemen, terus ada pajak itu kan juga masuk akuntansinya, terus kita juga diajari tentang kebijakan. Oh kayaknya kok seru ya gitu. Terus juga katanya nanti bisa jadi ASN gitu ya kan, terus kerja di mana aja itu masih bisa gitu. Oke, akhirnya saya tertariknya masuk administrasi publik perkara itu. Sebelumnya dari rumah niat kuliah itu belum tahu, kepikiran gitu mau ambil apa. Belum tahu, tapi Pak kok kebetulan di PMB itu yang disebutin sama mbak-mbaknya waktu itu administrasi publik. Itu akhirnya terus saya minta penjelasan apa aja sih di administrasi publik kok
sepertinya menarik. Akhirnya saya nyoba dan kebetulan keterima pas setelah ujian. Emang kita di AP itu Mbak ya belajar banyak hal gitu ya Mbak, nggak cuma satu aja, tapi dari AP kita juga punya ilmu yang berbagai macam juga gitu. Kita juga diajari pelayanan yang prima seperti kebijakan apa juga ya kan. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi buat masuk Iya. ke AP gitu kan Mbak ya. Ya benar. Soalnya di AP kita juga dapat banyak banget dari manajemen juga bisa, terus hitungan pajak kita juga semuanya ya Mbak terus ya. kita juga belajar kebijakan, belajar pelayanan prima seperti apa. Jadi kita semuanya dapat kalau di AP itu. Jadi nggak usah ragu lagi teman-teman. Oke, lanjut nih Mbak ya. Senangnya apa Mbak kalau masuk ke AP? Senangnya. Dulu angkatan saya satu kelas itu cukup banyak sih, satu kelas banyak lah anaknya pas kelas malam itu ya teman-teman baru, terus teman-temannya juga beda dari teman-teman di rumah atau di sekolah dulu. Soalnya kan kebetulan saya kan kalau di usia saya lebih tua saya dibanding teman-teman yang satu kelas itu, jadi kayak teman-teman baru, terus dosen-dosennya juga semuanya enak, dibuat koordinasi itu juga enak. Yang penting itu tadi kuncinya, kita komunikasi. Jadi kalau diajak komunikasi itu pasti semuanya akan lancar. Soalnya apa? Kita juga bakalan ceritakan kondisinya gini-gini, pasti dosen itu memahami juga memahami juga apa yang kita butuhkan dan apa yang beliau bisa ngasih ke kita gitu. Enak kok dosennya di AP, semuanya bisa Seru-seru diajak juga ya koordinasi. Mbak ya. Tuh teman-teman, terakhir Mbak, pesan dan pesannya buat teman-teman mahasiswa AP yang masih aktif dan apalagi untuk maba-maba baru nih apa? Kalau buat teman-teman yang rajin kuliahnya, jangan bolak-balik absen atau bolos. Tugasnya dikerjakan sesuai sama tugas dosennya itu, dan waktunya harus tepat. Soalnya ketepatan waktu itu juga mempengaruhi nilai dari dosen, teman-teman. Terus buat teman-teman yang kerja, semangat. Soalnya kuliah sama kerja itu semangatnya harus double. Jadi mudah ya benar, nggak boleh nyerah. Semuanya itu bisa dikomunikasikan. Kuncinya itu di komunikasi dan kemauan teman-teman buat berkomunikasi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terus nggak boleh males-malesan. Biar bisa lulus tepat waktu, biar nggak molor-molor iya, gitu benar. Ya udah sih Mbak, itu aja yang bisa aku tanyakan. Makasih banyak udah mampir ke podcastnya AP. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, keluarga, teman pacar, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.